Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman dengar. Kembali dengan ku Ilham Adi. Dan sekarang aku akan melanjutkan pembacaan novel Pergi karya Terelie. Sekarang sudah bab 17 dengan judul Saudara Tiri. Oke, langsung saja kali ya, tanpa lama-lama. Untuk teman dengar yang ingin tahu ceritanya, silahkan duduk dengan tenang, rebahan, atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar dan dengarkan saja. Pergi Bab 17 Saudara Tiri. Aku sudah mendefinisikan suasana yang sedang kulihat di komplek kediaman luas milik Hiro Yamaguchi 1 jam kemudian. Hiro dan Ayako bersama keluarga besarnya telah kembali ke kuil Meiji. Mereka berada di dalam bersama keluarga inti tempat jasad Sakura dan suaminya disemayamkan sementara, menyisakan aku, Salonga, Akashi, dan kenalan baruku, Thomas, yang berhasil menebak di mana bom itu berada beberapa detik sebelum meledak. Suara tangisan terdengar dari sana. Puluhan pengiring pengantin perempuan yang adalah teman-teman sekolah atau kuliah Sakura menangis. Juga tante, bibi, pembantu rumah yang dekat dengan Sakura tak kuasa menahan isak. Kesedihan menggelayut berat di langit-langit. Aku berdiri di halaman rumah, di antara pohon bonsai dan hamparan kerikil. Puluhan tukang pukul berkumpul di sana. Wajah mereka separuh sedih, separuh lagi marah. Mereka tetap diam 1000 bahasa sejak tadi. Tapi jika mereka diizinkan bicara, aku tahu semua tukang pukul ini akan berteriak, "Habisi Master Dragon!" atau "Serbu Hong Kong!" berangkat saat itu juga ke sana. Mereka adalah tukang pukul yang setia. Hidup dan mati mereka berikan untuk keluarga Yamaguchi. Wajah Akashi yang berdiri tak jauh dariku merah padam sejak tadi. Dia menunduk, menatap hamparan koral. "Ini semua salahku, Tuan Bujang. Ini semua salahku." Dia bergumam berkali-kali. Aku diam. Aku tidak pantas lagi berada di keluarga ini. Akashi meremas jemarinya, berkali-kali menyentuh ikat pinggangnya, menyentuh samurai yang terpasang di sana. "Harakiri bukan solusinya, Akashi." Salonga menegur dengan intonasi dingin. "Ini salahku, Tuan Salonga. Aku gagal." "Dasar bodoh. Harakiri justru akan membuatmu tidak bisa membalaskan sakit hati." Akashi terdiam, tangannya menjauh sedikit dari ikat pinggangnya. Dia mengusap wajahnya. Suasana lengang kembali. Kueh itu tidak ada yang menduganya. Tukang pukul lalai memeriksanya. Aku gagal. Aku gagal melaksanakan tugas sebagai kepala. Salah satu tukang pukul telah memeriksa kueh itu, Akashi. Thomas menggeleng, memotong. Tidak ada yang luput. Menurut dugaanku, bom itu memang tidak bisa dideteksi dengan alat yang ada. Bom itu lebih maju dibanding teknologi kontrabom yang ada di dunia saat ini. Itu bukan salah tukang pukulmu. Bom itu hanya bisa ditemukan jika kuenya dibongkar. Dan itu mustahil. Tidak seperti membongkar tas, kotak, atau apapun bawaan tamu undangan. Kue itu akan berantakan jika dibongkar. Si pembuat bom tahu persis hal itu. Dia jenius. Akashi menunduk, mengepalkan jemarinya. Aku akan menikam leher Yuri, si pembuat bom. Aku akan melunasi kegagalan ini. Nah, itu lebih baik dibanding harakiri. Salonga mendengus. Lengang kembali, menyisakan suara jangkrik dan suara tangis di kejauhan. Kami masih beberapa saat menunggu di halaman rumah hingga Hiro Yamaguchi akhirnya keluar. Dia mengenakan kimono berwarna hitam, tanda berkabung. Wajah kepala keluarga usia 60 tahun itu terlihat suram dan lelah. Jelas terpancar kesedihan di matanya. Dia keluar bersama Kaeda yang terlihat berbeda penampilannya. Saat Hiro melangkah keluar, puluhan tukang pukul sontak membentuk formasi, mengelilingi Hiro Yamaguchi.
Mereka siap mendengar perintah apapun. Aku juga berdiri di depan Hiro Yamaguchi, menunggunya berbicara. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, bujangku. Hiro bicara kepadaku. Setidaknya suaranya masih terdengar mantap, tenang, dan meyakinkan dalam situasi menyedihkan ini. Setiap jam menjadi penting. Kita tidak bisa membiarkan Master Dragon terus mengirim serangan mematikan. Kita harus membalasnya segera. Berangkat sekarang juga ke Moskow, bujangkun. Kaeda akan ikut bersamamu. Kaeda mengangguk. Dia juga sudah berganti pakaian. Bukan lagi pakaian pesta atau tampilan wanita karir CEO seluruh grup bisnis keluarga Yamaguchi. Dia telah mengenakan pakaian hitam ringkas, tampilan ninja modern. Temui Bratva untuk aliansi 3 keluarga. Aku mengangguk. Aku akan memberikan tawaran yang tidak bisa dia tolak, Hiro-san. Hiro menoleh ke Akashi. Dan Akashi, mulai malam ini, gandakan keamanan semua pusat bisnis milik keluarga Yamaguchi. Tingkatkan patroli, juga rotasi jadwal tugas tukang pukul. Kita harus bersiap dengan kemungkinan terburuk. Tapi jangan biarkan emosi, rasa marah, kebencian kepada lawan membuat penilaian kita menjadi keliru. Tetap fokus pada tugas masing-masing. Marah, tindakan nekat membabi buta hanya membuat lawan kita tertawa. Aku juga akan segera menghubungi perkumpulan Gunung Fuji. Jika mereka berkenan, keluarga Yamaguchi sekali lagi membutuhkan bantuan mereka. Akashi mengangguk. Aku tahu apa itu perkumpulan Gunung Fuji. Itu adalah organisasi non-formal ninja dan samurai hebat di Jepang yang masih tersisa. Dulu Guru Bushi adalah ketua perkumpulan tersebut. Anggotanya tidak banyak. Seiring telah banyak yang meninggal, menyisakan sekitar 20-an dengan usia yang sudah tua. Tapi jangan keliru, mereka tetap mematikan dan beberapa memiliki murid yang siap membantu. Thomas, terima kasih banyak telah menyelamatkanku malam ini. Hiro menoleh ke arah Thomas. Tapi aku tahu ini bukan perang milikmu. Aku tidak bisa berharap lebih banyak lagi. Kau telah menunjukkan tindakan yang paling tinggi yang bisa dilakukan anggota keluarga kami. Besok lusa, jika kau membutuhkan sesuatu, keluarga Yamaguchi akan selalu ada. Sekali lagi, terima kasih banyak. Lantas membungkuk dalam sekali sebagai simbol hormat. Anak muda di sampingku itu balas membungkuk dalam-dalam kepada Hiro Yamaguchi. Lengang lagi sebentar, menyisakan suara jangkrik. Hiro Yamaguchi menatap sekeliling, kemudian balik kanan. Dia telah menyampaikan semua pesannya, kembali masuk ke dalam rumah. Pertemuan selesai. Tukang pukul senior segera membubarkan diri, kembali ke pos masing-masing. Kepala keluarga telah membuat keputusan dan memberikan instruksi. Mereka sudah mendengar dan mereka akan mematuhinya. Sampai bertemu lagi, kawan. Thomas menjulurkan tangannya. Aku tahu, jika ini hanya cerita bersambung, banyak pembaca yang ingin melihat kita bertarung bersisian. Tapi Hiro benar, ini bukan perangku. Setidaknya belum. Jika keluarga Tong membutuhkan seorang konsultan keuangan terbaik, jangan sungkan menghubungi nomor telepon di kartu namaku. Aku harus ke London malam ini. Besok pagi-pagi ada seminar penting yang harus kuhadiri, membahas omong kosong tentang equilibrium, Lindal, dan model Bowen. Aku balas menjabat tangannya dengan kokoh. Tentu saja, Thomas. Sampai bertemu lagi. Anak muda itu melangkah menuju mobilnya yang terparkir tidak jauh dari hamparan koral. Dia gesit membuka pintu, lalu duduk di kursinya, menurunkan jendela kaca, melambaikan tangan, dan sekejap mobil balap itu melesat cepat di jalanan pribadi komplek kediaman Hiro Yamaguchi. Cahaya lampunya hilang di kelokan. Cepat sekali dia mengemudi. Anak itu
Dia cukup hebat untuk seorang konsultan keuangan. Aku pikir konsultan keuangan semuanya menyebalkan. Dengan kacamata besar, wajah kusut seperti angka-angka. Aku mengangguk. Aku tidak tahu apakah dia lebih hebat saat memukuli orang lain atau saat memukuli angka-angka di atas kertas. Salonga mencoba bergurau. Aku tertawa pelan, melangkah menuju parkiran mobil. Kita berangkat sekarang, Kaeda. Hai, Bujang Senpai. Kaeda bergegas menyusulku. Pukul 10 malam, aku, Salonga, dan Kaeda telah berada di atas pesawat jet pribadi yang terbang menuju Moskow. Penerbangan non-stop 10 jam. Kapan Sakura akan dikebumikan, Kaeda? Salonga bertanya sambil meluruskan kaki. Besok sore, Sensei. Kaeda menjawab. Intonasi suaranya terkendali. Tidak terlalu tampak kesedihan di matanya. Dia fokus dengan misi baru bersamaku. Kaeda memanggil Salonga dengan sebutan sensei atau guru, dan dia memanggilku senpai atau senior. Sebenarnya usia Kaeda 4 atau 5 tahun lebih tua dibandingku. Dulu dia memanggil namaku langsung, Bujang. Tapi karena aku kepala keluarga Tong, dia tidak bisa memanggilku begitu lagi. Apakah tadi di rumah Ayako, ibumu baik-baik saja? Dia baik-baik saja, Sensei. Dia memang menangis. Sesekali berseru tidak kuasa menahan kesedihan. Tapi dia wanita yang kuat. Dia akan segera pulih. Dan besok sore, dia sendiri yang akan mengiringi jasad Sakura ke pemakaman. Dia tahu resiko menjadi keluarga ini. Salonga mengangguk. Ayako memang wanita yang kuat. Ini bukan pertama kalinya Ayako kehilangan anak dengan cara yang menyakitkan. Aku menoleh kepada Salonga, tidak mengerti. Meski aku mengenal dekat keluarga Hiro Yamaguchi, sepertinya ada beberapa potong cerita yang belum kuketahui. Dia pernah kehilangan putra pertamanya, Bujang. Kau tidak tahu. Aku menatap Salonga. Aku belum tahu soal itu. Baiklah, akan kuceritakan. Kau baru beberapa minggu menjadi tauke besar, Bujang. Dan baru sekali mengalami percobaan pembunuhan. Hiro Yamaguchi telah menjadi kepala keluarga sejak usianya 25 tahun. Dia telah mengalami belasan kali percobaan pembunuhan dan berkali-kali pengkhianatan. Berpuluh tahun lalu, ayah Hiro meninggal karena sakit keras. Sebelum mengembuskan napas terakhir, dia memanggil 12 putranya berkumpul dari 4 istri yang berbeda. Dia menyuruh salah satu staf membacakan wasiatnya kencang-kencang bahwa tampuk kepala keluarga Yamaguchi diserahkan kepada Hiro. Itu sungguh keputusan yang mengejutkan, karena Hiro hanyalah putra nomor 8 dari istri ketiga. Usianya juga masih sangat muda. Saat itu seluruh ruangan terdiam. 1 karena terkejut, 2 karena tidak ada yang berani membantah ayah mereka. 12 anak itu seolah patuh dan siap melaksanakan wasiat tersebut. Tapi sehari setelah ayah mereka dikebumikan, pertikaian keluarga meletus. Hiro saat itu sudah menikah dengan Ayako, memiliki 1 anak laki-laki usia 2 tahun. Usia lucu-lucunya. Kakak tertua Hiro yang tidak terima dengan keputusan itu, seminggu kemudian mengirim pembunuh ke rumah mereka, mencoba menghabisi Hiro, istrinya, dan juga anaknya. Itu percobaan pembunuhan pertama yang dia alami. Tukang pukul yang setia kepada Hiro bertahan habis-habisan melindungi kepala keluarga dari serbuan orang bertopeng. Harganya mahal sekali. Hiro dan Ayako memang selamat, tapi anaknya terkena sabetan pedang, tewas. Ayako kehilangan anak laki-lakinya. Aku terdiam. Astaga, aku tidak tahu soal itu. Aku kira Kaeda adalah anak tertua. Hiro menyelesaikan masalah itu dengan memenggal kepala kakak tertuanya di depan 10 saudaranya. Itu pesan yang sangat kuat.
dia tidak main-main lagi. Itulah kenapa ayah mereka memilih Hiro. Dia tahu dari 12 putranya yang paling kuat, paling tangguh menghadapi saudara lainnya adalah Hiro. Seperti sekawanan serigala lapar, ayahnya tahu siapapun yang akan ditunjuk menjadi kepala keluarga, saudara tiri akan berusaha mengkhianatinya. Dan Hiro berbeda. Dia adalah serigala alfa, pimpinan kelompok yang terlahir secara alamiah. Apakah usaha pembunuhan dan pengkhianatan padam total setelah kakak tertuanya dipenggal? Tidak. Dia masih harus menghadapi satu persatu saudaranya yang lain. Aku ingat sekali 8 tahun kemudian, saat Kaeda baru berusia 6 tahun, terbetik kabar jika kapal yang ditumpangi Hiro, Ayako, dan Kaeda meledak di Kepulauan Maldives. Lagi-lagi Hiro dan Ayako selamat, dan kali ini si kecil Kaeda juga selamat. Mereka terapung-apung di lautan selama 6 jam sebelum diselamatkan petugas. Sebagai balasan, Hiro menyeret kedua kakaknya yang berkhianat bersama seluruh keluarganya naik ke atas sebuah kapal. Lantas dia membakar kapal itu di tengah lautan. Kejam sekali, tapi Hiro adalah Hiro. Dia adalah kepala keluarga penguasa shadow ekonomi. Begitulah cara dia menyelesaikan pengkhianatan dari saudara tirinya. Dan tidak terhitung serangan dari keluarga pesaing di Jepang. Saat itu masih ada 4 keluarga lain yang berbagi kue kekuasaan. Hiro membawa keluarga Yamaguchi menjadi raksasa, dan keluarga lain yang tidak suka perkembangan itu mulai melancarkan serangan, bekerja sama dengan orang dalam, menggunting dari balik lipatan, menyuruh pembunuh bayaran dan upaya lainnya. Tapi Hiro tetap berdiri gagah. Apapun yang tidak berhasil membunuhnya justru membuatnya semakin kuat. Dia pelan tapi pasti menghabisi keluarga lain dengan dingin, menjadi penguasa tunggal di Jepang. Salonga diam sebentar, menoleh. Kau masih ingat peristiwa di Kepulauan Maldives tersebut, Kaeda? Hai, Sensei. Kaeda mengangguk. Dia menggulung lengan kemeja hitamnya, memperlihatkan bekas luka memanjang di lengan hingga pundak. Itu sepertinya bekas luka kejadian tersebut. Ya, dengan semua peristiwa itu, Hiro tumbuh menjadi kepala keluarga yang hebat. Dia tidak mencari musuh dan menghindari kekerasan. Tapi jelas, dia akan bertindak jika orang lain menyerang keluarganya lebih dulu. Prinsip yang sama dengan Tauke besar. Itulah kenapa mereka cocok satu sama lain. Dan kali ini dia kehilangan putri bungsunya, Sakura. Aku tidak mencemaskan Hiro karena jika Bratva setuju bersekutu, aku akan mencemaskan Master Dragon. Pembalasannya akan sangat menyakitkan. Apakah masih ada saudara tiri Hiro yang masih hidup, Salonga? Aku bertanya, ingin tahu. Masih? Masih ada 5 atau 6. Bukankah begitu, Kaeda? Hai, 5, Sensei. Ya, 5. Tapi mereka yang tersisa ini telah belajar dengan baik. 15 tahun terakhir, tidak ada lagi pertikaian antar keluarga Yamaguchi. Hiro memiliki legitimasi utuh atas kekuasaannya. Salonga memperbaiki posisi duduknya. Dan Ayako, dia selalu berada di belakang suaminya dalam catatan sejarah panjang tersebut. Dia selalu ada di sana, baik suka maupun duka. Dia wanita yang sangat kuat. Hai, Sensei, Okasan adalah orang yang sangat kuat. Kaeda mengangguk, wajahnya memerah oleh rasa bangga. Demikianlah kisah tentang Hiro dan saudara tirinya. Mungkin ini pelajaran yang menarik. Pergantian kekuasaan keluarga penguasa shadow ekonomi akan menjadi rumit jika seorang kepala keluarga memiliki banyak istri dan banyak anak. Saat dia meninggal,
Anak-anaknya tersebut akan berebut kekuasaan. Aku mengangguk. Itu masuk akal. Hei, kenapa kau mengangguk, bujang? Salonga tiba-tiba bertanya. Aku mengangguk karena kalimat Salonga barusan masuk akal. Aku memahami kalimatnya. Kau sebenarnya tidak memahaminya, bujang. Salonga tertawa. Bisa membaca ekspresi wajahku. Karena jangankan mempunyai 4 istri, satu pun kau belum punya. Bagaimana kau akan tahu soal itu? Kecuali kau sok tahu saja, bukan? Astaga, jika saja situasinya berbeda, aku akan menyikut perut Salonga agar dia berhenti terkekeh. Kakek tua ini yang tubuhnya pendek, gempal, rambut nyaris botak sekali lagi membahas hal menyebalkan tersebut. Dialah yang sok tahu, dia juga tidak pernah menikah. Sudahlah. Aku akan tidur, bujang. Kaedah, bangunkan aku jika sudah tiba. Tawanya telah mereda. Kakek tua itu santai meraih topi koboynya, menutupkan ke wajah, pertanda tidak mau diganggu siapapun. Kaedah mengangguk takzim. Dia juga membutuhkan istirahat setelah kejadian sepanjang hari. Dia pindah ke kursi belakang pesawat, mencari tempat duduk yang lebih nyaman. Aku menghembuskan napas pelan, melirik pergelangan tangan. Baru pukul 11 malam, masih terlalu dini untuk tidur. Aku beranjak membuka bagasi kabin, mengambil laptop. Nasib, inilah tugasku. Setiap pagi memeriksa laporan dari Parwes. Lantas malam harinya, membaca lagi kemajuan sepanjang hari. Untuk esok hari kembali membaca laporannya lagi. Terus begitu. Rutinitas, siklus yang tiada pernah berhenti sejak aku menjadi tauke besar. Posisi tauke besar ini tidak terlalu menyenangkan seperti saat aku menjadi tukang pukul nomor 1 di keluarga Tong. Aku mulai bosan membaca dokumen-dokumen ini. Laptop menyala, suaranya mendesing pelan. Sebuah pesan baru muncul, menimpa pesan-pesan lainnya. Aku membacanya, dan semangatku seketika berkobar. Itu dari Lubai. Bujang, Profesor berhasil menyelamatkan 1 surat lagi. Berikut kukirimkan. Pronto. Lubai telah mengirimkan lagi hasil restorasi surat itu. Ibarat penggemar cerita bersambung, sungguh aku tidak sabar mengetahui lanjutan cerita tentang El Padre, kakak laki-lakiku Diego, dan ibu tiriku Katrina. Ya, itulah tadi pembacaan novel Pergi karya Theodore Gue. Ya, dengan judul Saudara Tiri di bab 17. Di sini kita akhirnya lebih mengenal tentang keluarga Yamaguchi atau hero Yamaguchi. Dan kira-kira cepet aja kali ya, bagaimana kelanjutan dari novel ini kalian bisa dengar di episode selanjutnya. Aku Ilham Madi dan sampai jumpa di pembacaan selanjutnya. Bye-bye.